dia punya ide bikin es krim, saya yang pasarin. Saya ke warung-warung gitu ya, seperti sendiri? Iya, sendiri. Nggak malu? Enggak. Jadi dulu pemasaran baru ada 1 warung, 2 warung, 3 warung ya. Nah, udah itu ada 18 warung, ada 40. Sekarang mungkin ada 120-an lah warungnya. Warung itu. Awal-awal jadi satu sekolah, satu hari tuh 50, satu hari gitu. Waktu pertama ya. Waktu pertama jadi bikin semangat, yaudah yuk bikin lagi gitu. Iya. Kalau misalkan modal 50%, saya jual jadi 100% begitu, Pak. Ya, mestinya ya kalau disebut sebagai karyawan ya dapat gaji juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam channel Pak Denung. Sekarang saya sedang berada di Desa Jagasari. Satu desa yang cukup indah, cukup sejuk hawanya, apalagi sekarang sedang musim penghujan. Di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Saya akan mencoba untuk memberikan informasi terhadap sahabat channel Pak Denung dengan seseorang sosok muda yang insya Allah menginspirasi sahabat-sahabat semuanya. Es krim, ya, es krim Yuki, nama produknya. Sahabat bisa nanti melihat produk, foto ataupun nomor dari pengusaha muda ini, yaitu Dede Diki, ya, di tayangan nanti di deskripsi ada nomor teleponnya. Silakan nanti yang ingin keperluan menghubungi pengusaha muda es krim ini. Demikian kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dede Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung di mana berada. Sekarang saya sedang berada di satu tempat yang sungguh indah, sangat sejuk. Gak akan menyangka kalau saya sendiri gak menyangka saya bisa berada di satu tempat yang demikian insya Allah penuh barokah di Desa Jagasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Dan di sebelah saya ini sudah ada satu pasangan muda usia. Tetapi kedua pasangan ini saling mensupport seperti yang sering saya sampaikan bahwa ayo kita saling menguatkan, jangan saling melemahkan. Apa yang akan kita bicarakan sekarang adalah bagaimana sosok muda ini yang insya Allah akan menginspirasi sahabat-sahabat channel Pak Denung, yaitu punya usaha, jangan kaget ya, es krim. Ya, es krim. Es krim yang home industry, tetapi prospektif. Kita lihat, kita dengar cerita dari yang bersangkutan. Inilah Mas Dede Diki, ya. Selamat siang menjelang siang ya, Mas Dede Diki. Dede, ini cerita awalnya seperti apa sih kok sampai punya keinginan, punya satu ide usaha es krim ini? Jadi begini Pak ya, saya menikah dari 2018 ya. Nah begitu 1 minggu ya masih honeymoon lah. Terus saya jenuh Pak, jadi nganggur di situ belum ada usahakan ya. Nah kata saya itu udah begini aja lah, saya masukin
bikin es krim, dia yang bikin es krim, saya yang punya ide. Sebelumnya kerja di mana? Kerja di luar negeri, Pak. Di apa? Di pengelasan. Lulusan SMK di pengelasan. Nah, terus pulang bikin itu es krim. Ide awalnya? Yang bilang es krim itu siapa itu? Ini istri, Pak. Oh, istri. Dikuatkan sama istri. Ya. Jadi setelah itu dia punya ide bikin es krim, saya yang pasarin. Saya ke warung-warung gitu ya, seperti sendiri? Iya, sendiri. Enggak malu? Enggak. Jadi istimewa. Kalau udah punya istri, malu itu hilang, Pak. Oh. Ngapain lagi kan istri sekarang udah ada istri, jadi tinggal usaha gitu. Iya. Merintis lah intinya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya nih ke Teteh nih. Teteh kok punya idenya es krim sih enggak yang lain? Kue kan banyak produk kue kan. Ya. Kue atau mungkin menjahit. Sekarang kenapa kok es krim? Awalnya sih coba-coba, Pak. Cuma coba-coba gitu buat makanan sendiri. Kata Mama, enak, bisa dijual nih gitu. Nyobain lah dijual ke sekolah. Jadi anak sekolah tuh pada suka, lanjut. Oh, sahabat, jangan takut dengan konteks, dengan konsep coba-coba. Tetapi coba-coba yang prospektif ya. Mencoba sesuatu yang baru. Kemudian rasa percaya diri muncul. Akhirnya jadilah seperti yang sekarang diusahakan ya. Sekarang udah berjalan berapa lama ini? Udah 2 tahun sampai mau ke 3 tahun berarti, Pak. Ini menginjak tahun ketiga berarti? Tahun ketiga. Tahun ketiga, iya. Dulu mulai dari Desember 2018, iya. Jelas dong bahwa di awal dulu usaha ini ya Teh ada banyak hambatan mungkin ya. Hambatan ya. Apa kira-kira tuh hambatannya? Hambatannya jadi pemasarannya kurang dulunya. Jadi dulu pemasaran baru ada 1 warung, 2 warung, 3 warung ya. Nah, udah itu ada 18 warung, ada 40. Sekarang mungkin ada 120-an lah warungnya. Warung itu. Jadi saya keliling ke warung-warung, nyimpan dan titip seperti roti lah gitu. Saya titip, nanti seminggu saya ambil lagi yang laku berapa, yang sisa berapa, nanti yang sisa saya itu diambil gitu. Diganti dengan yang baru. Ya. Itu untuk es krim kan mesti ada alat pendingin kan? Ya. Warung-warung itu dari mana alat pendingin? Warungnya ada yang dari WOS, AIS, ada yang periksa pribadi juga bisa, Pak. Oh gitu, iya. Nggak barangkali ada dari pihak Dede sendiri menyiapkan pendinginnya itu belum ke situ. Belum. Udah ada prospek, cuman modalnya lah. Iya. Ya, bukan sedikit ya. Satu warung aja kan berapa lah. Ini tahun ketiga. Ada nggak di masa-masa itu produk itu benar-benar tidak dalam hal yang sangat membahagiakan, artinya tidak laku gitu? Ada nggak masa-masa itu? Ya puasa, Pak. Oh, saja puasa ya? Puasa ya menurun lah sekitar 20% lah, Pak. Omsetnya gitu. Berarti kalau puasa turun berarti produk juga dikurangi kan jumlahnya? Iya, betul. Pasti ya, puasa sih soalnya. Iya. Teteh melayani online nggak ini? Enggak. Oh enggak? Kenapa? Belum mungkin lah. Belum kepikiran. Soalnya sekarang kan kalau online cuma di Facebook aja, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang catering ya, misalkan ada yang mau pesta pernikahan, terus ada yang inbox gitu ya di WhatsApp atau di Messenger, Pak ya, yang mau katanya 1 ember berapa gitu. Terus aja emberan yang buat di hajatan itu. Iya. Ini masih home industry ya. Industri ya. UMKM kecil. UMKM ya. Ya. Mudah-mudahan usaha terus berkembang ya. Ini kan situasi kondisi udah hampir tahun ketiga ya. Ada nggak sosok yang dianggap penting bagi Dede dan bagi Teteh yang menginspirasi bahwa sosok ini loh yang membuat saya menjadi tegar seperti ini? Oh ya. Jadi gimana ya? Gimana? Siapa Teh? Menurut Teteh
siapa sih orang yang bisa dianggap sebagai sosok yang bikin motivasi diri fight gitu? Anak mungkin Pak ya. Oh, anak? Anak ya. Anak baru 1 tahun Pak. Anak baru 1 tahun. Jadi ini anak menjadi sosok yang cukup penyemangat ya. Penyemangat ya. Iya. Tadi di awal kan disampaikan bahwa pernah kerja di luar negeri. Ya. Secara materi kan gajinya ya kan? Banyak. Lumayan ya. Bukan lumayan lah, banyak lah di luar ya. Ada nggak keinginan untuk balik lagi ke luar? Oh, enggak ada Pak. Soalnya meskipun saya usahanya kecil, tapi kan saya bosnya gitu. Jadi udah ada penghasilan lah buat sehari-hari, buat anak istri udah mencukupi Pak lah. Bukan dilarang sama istri? Oh enggak. Ngelarang enggak deh? Oh enggak. Karena ini punya ya bisnis kecil-kecilan Pak. Jadi udah ada pemasukan lah gitu, penghasilan. Ya. Tapi ya kecil-kecilan itu kan bahasanya saja, berharapkan jadi besar nantinya kan ya. Jadi prospeknya ya inginnya tambah anak buah, terus bisa titip sama freezernya di warung. Iya betul. Saya juga sering kirim Pak ke Gunung Jati es krim itu, es krim dari Cirebon. Iya. Yang kado gede ini saya yang kirim Pak, kado gede. Oh ya sebentar. Jarawangi. Jadi kemana saja nih? Saya ke Talun Cirebon Selatan? Cirebon, ya. Oh. Sumber tuh ya? Iya. Terus ke sana, Gunung Jati. Toko Dipa ya, Gunung Jati, Toko Dipa. Ya es krimnya, dia punya anak buahnya kurang lebih 10 orang. Ya, es krimnya dari saya. Gitu. Terus yang Mas Andi yang Jarawangi di Kuningan dari saya gitu. Jadi ya kota Cirebonnya udah masuk belum? Oh belum Pak. Belum. Kenapa? Belum ada yang minat. Tapi udah pernah nyoba ke sana? Belum ada kenalan juga Pak. Oh. Yang adanya disusukan Cirebon yang sana. Nah itu ada satu outlet yang saya masukin di sana. Iya. Itu bahwa persebaran es krim Yuki ya. Iya. Kalau boleh tahu, nama itu diambil dari kamus mana sih? Dari nama saya Diki kan ya. Jadi Yuli. Jadi Yuli Diki begitu. Yuli Diki. Ya, jadi kerjasama ya Yuki ya. Oh kerjasama. Ya. Jadi disitulah saya ambil nama yang mungkin berarti gitu. Mudah-mudahan. Pasangan suami istri ya, yang baru menikah terus punya usaha gitu. Iya. Intinya begitu. Iya. Kembali ke tentang pengambilan keputusan kenapa kok es krim ya. Waktu pertama kali Teteh mengambil keputusan bahwa ya sudahlah, dari coba untuk bikin sendiri tadi dan kata orang enak begitu kan, lalu dititipkan ke warung ternyata respon bagus. Nah, ada nggak satu masa titik tertentu yang Teteh mengatakan baiklah ini keputusan saya? Ada nggak itu? Ada. Bisa cerita Teh? Oh, pas waktu ngirim ke sekolah ya, pas memintanya 50 piece gitu. Yang baru awal-awal jadi satu sekolah, satu hari tuh 50 hari gitu. Waktu pertama ya. Waktu pertama jadi bikin semangat, yaudah yuk bikin lagi gitu. Iya. Dari 1 warung, 2 warung, 3 warung sampai 120 warung ya. Sekarang punya anak buah. Dulunya ada 7 orang, cuma sekarang lagi COVID sama musim hujan. Jadi ada 3 orang sekarang yang keliling, yang jualan pakai speaker yang keliling dulu. Ya, saya tertarik dengan tadi proses tadi kan enak kata Mama. Iya. Apa iya sih? Nggak percaya. Karena ini Teteh kan yang mengerjakan ini kan. Enak kata Mama. Masa iya sih? Coba titipin ke warung dan sebagainya. Ya, begitu. Begitu kemudian respon masyarakat bagus dalam hal ini pengguna ya es krim,
Itu yang membuat Iya, yang membuat semangat saya ya. semangat. Pertanyaannya dibalik, ini untuk Teteh ini, karena idenya dari Teteh. Iya. Kan? Kalau responnya masyarakat itu minim, tidak seperti yang diharapkan, apa kira-kira? Ya mungkin nyari lagi ide yang lain Pak, tapi usaha makanan. Usaha makanan. Oh, jadi sahabat masih ingin berkutat ini Tetehnya ini bahwa jika kalau responnya minim maka akan merubah konsep atau idenya, tidak lagi es krim tapi masih tetap tentang kuliner ya. Kuliner. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nambah lagi. Kenapa kuliner? Karena kalau kuliner ya modalnya sama untungnya itu Pak, yang saya di lapangan itu, jadi kalau misalkan modal 50% saya jual jadi 100% begitu Pak. Kalau di kuliner gitu. Betul. Biasanya seperti itu. Bukan biasa, memang betul begitu. Betul ya? Iya. Ya. Iya. Jadi saya ingin satu kuliner lah gitu. Banyak diminati orang lah. Kalau es krim kan anak kecil masuk. Kalau misalkan di dewasa juga insya Allah masuk Pak es krim. Makanan segala usia. Iya. Makanan segala usia. Iya. Dek, ini udah hampir jalan 3 tahun dan kalau saya lihat bahwa produk ini tidak menghasilkan limbah ya, tidak ada limbah kan ya. Kemudian juga ramah lingkungan ya. Iya. Itu. Tadi ada berapa orang yang keliling? Ada 3 orang Pak. 3 orang keliling. Ya. Dulunya ada 7 cuman keluar karena oh iya, masalah yang COVID tadi ya. Iya. Jadi cuaca juga mendukung. Iya. Cuacanya musim hujan sekarang Pak. Tadinya 7 karyawan Betul. keliling, sekarang tinggal 3. Ini masalahnya adalah tentang situasi kondisi ya, pandemi dan juga musim penghujan ya. Pernah ada yang bilang begini deh, kalau punya usaha itu sebaiknya jangan hanya satu, apalagi usaha itu berkaitan dengan alam. Sama nih seperti yang sekarang sedang diusahakan, agak sedikit berkaitan dengan alam. Iya kan? Betul. Musim hujan tidak begitu cocok untuk yang es gitu kan, dingin. Ada usaha lain selain es krim? Ada Pak. Tuh. Apa itu? Ya usahanya jadi di kecamatan saya, kecamatan Cikijing itu mayoritas konveksi semua. Konveksi kurang lebih ya sekitar 50 konveksi celana, levis jeans, sama chinos ya. Ada kaos, terus ada kerudung di sini Pak, terus ada gamis. Nah, saya punya ide dari situ. Limbahnya kan ada potongan dari pinggiran itu Pak ya. Iya. Nah, saya punya ide lah, gimana kalau saya kepul, saya kumpulin, nanti kalau udah banyak saya masukin ke pabrik yang di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, jadi digiling untuk isian kasur Pak. Oh. Di levis tuh. Jadi sekarang selain usaha es krim juga usaha limbah levis. Limbah potongan ini kain levis ya, jin ya. Ada di sana di gudang Pak. Oh iya. Jauh nggak dari sini? Dekat Pak, dekat. Nanti bolehlah kita lihat. Ya, ke sana. Iya. Jadi kalau es krim dua-duanya berjalan ya. Kalau misalkan saya lagi keluar, ini yang ngatur anak buah. Nah, saya di limbah, saya cari ke konveksi kan gitu. Betul. Iya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus bisa saling menguatkan ya Teh ya. Jangan saling melemahkan. Ini apalagi pasangan muda usia, perjalanannya masih lumayan panjang ya itu. Dek, terakhir ada pesan-pesan apa nih untuk sahabat dari channelnya Pak Denung untuk orang muda nih, seperti apa nih? Ya, kalau menurut saya pesannya ya, yang pertama jangan malu lah kalau usaha, yang pertama. Yang kedua, kalau udah ada istri, jadi istri yang menguatkan kita, istri yang berdoa, nah kita yang ikhtiar yang melaksanakan gitu. Terus kalau bisa usaha jangan satu, yang betul apa ya? Nah, biar pemasukannya kan dari sana, dari sini kan gitu. Misalkan ini
kalau misalkan seperti saya, es krim lagi menurun omsetnya kan ada 5 gitu. Jadi yang 5 itu sampingan. Satu minggu sekali. Bukan tidak mungkin malah sampingan kan jadi yang besar nantinya. Iya, yang itu. Jadi kalau menurut saya pesannya begini Pak, kesimpulannya ya. Jadi kalau pemasukan itu kita yang harian harus ada, ini yang penting ya. Yang kedua mingguan juga harus ada nih. Seperti saya kan diterima mingguan. Kalau bulanan harus ada juga. Bulanan yaitu seperti gaji misalkan ya. Atau misalkan kita nanam tanaman itu Pak. Terus tuh yang keempatnya usaha yang triwulan seperti kita domba gitu Pak, ayam gitu. Ada jadi ya? pemasukan enggak belum. Oh belum nyampe ke sana. Ya, tapi mau ke sana. Iya. Jadi penghasilannya harian, mingguan, bulanan gitu, triwulan. Iya. Itu menurut saya. Iya. Dek, ini kan Dede owner lah ya, bos ya. Itu kan ya, owner, ya. Atau pemilik usaha. Posisi Teteh sebagai apa? Karyawan. Iya. Di sini dia admin lah. Admin. Ya, dia yang belanja bahan, dia yang bikin, yang ngatur karyawan yang bikin itu kan ada orang yang ada 2 orang yang karyawan yang bikin. Ya, maksud saya begini. Apakah dalam proses ini, dalam situasi seperti ini, Dede mendapatkan gaji? Gaji? Iya. Saya di pemasaran Pak. Saya dari situ? Iya. Nanti uangnya yang kelola ini istri yang belanja. Bukan. Gimana? Kan kadang-kadang saya owner, tapi saya juga mendapatkan satu keuntungan dari apa yang saya kerjakan. Ada keuntungan perusahaan, ada kemudian saya juga mendapatkan gaji. Teteh, ya mestinya ya kalau disebut sebagai karyawan ya dapat gaji juga. Jadi hitungannya jelas. Karena itu kita harus profesional kan dalam usaha itu. Jangan sampai saya usaha, saya kesana kemari malah jadi nanti seperti ya mohon maaf tukang bakso, tidak jelas, dia hanya mendapatkan keuntungan saja sementara saya sebagai pelaku usaha yang melakukan itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan mestinya. Jadi kayak Teteh kalau disebut admin ya ada, mau dibayar mingguan atau 2 mingguan terserah, nanti uangnya ya silahkan diatur sedemikian rupa supaya jelas. Yang kedua bahwa sesederhana apapun sebuah usaha ya manajemen itu harus jelas, apalagi manajemen tentang keuangan. Saya disebut sebagai karyawan, admin, ya saya dapat gaji dong. Perkara kemudian uangnya balik lagi ke sini ya ini kan uang saya ya wajar. Mestinya seperti itu. Jadi jelas. Saya juga capek loh. Kan begitu kan. Tapi kok saya nggak mendapat apa-apa. Harusnya dapat. Saya ada beberapa narasumber yang sudah saya obrol seperti yang Batako, kemudian juga ada yang sembako. Dia mengatakan begitu. Pernah ikut Pak, kalau tenaganya kurang sih dibayar. Ya saya dibayar Pak. Dibayar oleh siapa? Ya oleh perusahaan yang saya punya. Ketimbang kemudian nyari orang nggak punya, nggak ada orangnya, ya saya melakukan sendiri. Harus seperti itulah gitu. Ini hanya masukan saja sih. Iya. Soalnya saya juga butuh masukan itu ya. Iya. Ada lagi yang disampaikan barangkali pesan-pesan untuk yang muda-muda nih terutama nih. Ya lulus tahun 2013, 7 tahun kan, kurang lebih 7 tahun. Di luar negeri berapa tahun? 3 tahun. Tuh 3 tahun, iya sekarang berjalan 3 tahun juga. Paslah kurang lebih ada nikah dan sebagainya kan. Iya. Ada nganggur juga kan. Iya. 1 tahun. Iya, pas kan ya. Ada barangkali pesan-pesan lain? Enggak ada. Oke, terima kasih obrolan kita. Sahabat, kita baru saja dengar bagaimana seorang pengusaha muda ide awal, kadang-kadang sekali lagi saya katakan bahwa ide awal kadang-kadang tidak terduga ya.
dari hal yang coba-coba kemudian mendapatkan respon yang baik dari orang sekitar, direspon dengan positif oleh yang bersangkutan, kemudian mencoba untuk memasarkan, responnya bagus. Ini yang menambah semangat. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Dede Diki, pernah juga memasarkan, menjajakan dari warung ke warung. Tidak ada kata malu. Ya, tidak ada kata malu. Kenapa? Karena sudah merasakan bahwa dalam berumah tangga, sudah punya istri, apalagi sudah punya anak, menyisihkan bahasa malu itu tidak tepat lah. Kemudian yang ketiga, usahakan dalam berusaha itu memiliki satu atau dua usaha, sehingga apalagi usahanya berkaitan dengan masalah alam. Dan yang terakhir, bahwa sering kali saya sampaikan, sesederhana apapun usaha harus ada manajemen yang rapi. Demikian obrolan singkat ini, mudah-mudahan ini benar-benar menginspirasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya. Untuk sahabat channel Pak Denung, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.